Selanjutnya ada prinsip supervisi yang akan dijelaskan oleh Diana Ziza. Kepada Diana Ziza dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan prinsip supervisi pembelajaran. Prinsip supervisi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu supervisi merupakan bagian yang integral dalam program pendidikan. Yang kedua, semua guru dan berhak memerlukan bantuan dari supervisi. Yang ketiga, supervisi hendaknya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dari personil sekolah. Yang keempat, supervisi hendaknya mampu menjelaskan tujuan dan sasaran sekolah. Yang kelima, supervisi hendaknya membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua anggota staf sekolah. Yang keenam, supervisi tanggung jawab berprograman supervisi berada dalam kepala sekolah dan pemilik bagian sekolah yang ada di wilayahnya. Pasti saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada fungsi supervisi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Denia Chariska. Kepada Denia Chariska dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan fungsi supervisi pembelajaran. Supervisi mempunyai fungsi antara lain segala pekerjaan yang dilakukan merupakan suatu hasil kerja sesuai dengan aturan dan norma yang diterapkan. Supervisi utama ada dua, yaitu fungsi utama membantu sekolah sekaligus mengambil pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada fungsi tambahan membantu sekolah dalam pendidikan guru agar dapat bekerja dengan baik dan mengadakan kontak dengan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada peranan dan pokok supervisi pembelajaran. Jadi menurut Oliva, peran supervisor itu ada 4, yaitu yang pertama koordinator, kedua konsultan, yang ketiga pemimpin kelompok, dan yang keempat evaluator. Sedangkan menurut Gilles dan Bondi itu ada 8, yaitu developers of people, curriculum developers, instructional, human relation workers, staff developers, administrator, manager, change, dan evaluator. Baik, terima kasih. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Kepada Gunawan Kafi dipersilakan. Bertanya kepada kelompok 4. Di sini saya bertanya tentang bagaimana penerapan supervisi pelaksanaan pembelajaran efektif tidak diterapkan di masa sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan dijawab oleh Diana Ziza. Kepada Diana Ziza dipersilakan. Terima kasih kepada Gunawan Kafi telah bertanya kepada kelompok kami. Menurut saya, mengawasi pelaksanaan pembelajaran di masa sekarang masih efektif untuk diterapkan karena mengawasi adalah bantuan dalam pengembangan situasi belajar yang baik serta menjadi acuan untuk memperbaiki permasalahan yang terdapat di dalam pembelajaran dan mengajar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Afrah Naili. Kepada Afrah Naili dipersilakan. Enggak ditanya terus. Bagaimana dengan Gunawan? Jelas, apakah dapat diterima? Saya Pradeli dari kelompok 3. Apa yang dilakukan supervisi pendidikan dalam mengatasi guru yang tidak bekerja sesuai profesinya? Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan dijawab oleh Firza Mafira. Kepada Firza Mafira dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad ini, yaitu apa yang dilakukan supervisi pendidikan dalam mengatasi guru yang tidak bekerja sesuai profesinya, di mana para supervisi selalu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengadakan self evaluation atau mengevaluasi diri sendiri terlebih dahulu. Dan jika kesalahan terus berulang, maka guru tersebut mendapatkan penegakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Perubahan tidak berubah jika tidak ada dari dalam dirinya dan berubah dari dirinya. Bagaimana dengan Afrana ini, apakah dapat diterima? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rinta Despiranti. Kepada Rinta Despiranti dipersilakan. Saya Despiranti. Apa dasar hukum pembuatan supervisi pendidikan? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Denia Chariska. Kepada Denia Chariska dipersilakan. Apa dasar hukum pembuatan supervisi
Baik, pertanyaannya akan saya jawab. Jadi orang yang berwenang dan lebih berhak dalam melakukan kegiatan mengawasi pembelajaran adalah kepala sekolah. Karena